mereka dulu adalah orang-orang yang dipakai oleh dinasti Abbasiyah untuk menjaga negara mereka. Karena negaranya mengalami kelemahan. Lama-lama orang-orang ini pinter dan kemudian mengerti tentang bagaimana membuat negara, dan mereka membuat negara pada tahun 1250 dengan nama Mamluk, yang artinya adalah negerinya para budak. Mamluk itu budak ya, negerinya para budak. Jadi mereka uniknya mereka tidak pernah menyebut negara mereka sebagai kekhilafahan. Mereka tetap menyebut negerinya sebagai Daulatul Mamalik. Kenapa? Karena menurut para ahli sejarah mereka mengatakan bahwa yang berhak menggunakan nama khalifah itu adalah bangsa Arab. Jadi gitu, unik sekali ini. Jadi di luar bangsa Arab yang menggunakan istilah khalifah itu baru Turki Utsmani. Sebelumnya nggak ada yang berani, termasuk dinasti Mamluk. Mereka tidak berani mengklaim diri mereka sebagai khalifah. Bahkan mereka setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad, mereka memanggil khalifah Abbasi yang masih bertahan itu untuk menjadi khalifah di Kairo. Ya, agar mereka memiliki keabsahan sebagai sebuah negara Islam karena ada khalifahnya di situ. Nah, jadi kalau di dalam Islam nanti dituduh Islam itu berbuat jahat kepada para melakukan diskriminasi gitu ya kepada para budak. Ketahuilah bahwa Islam memiliki sebuah negara para budak, negeri para budak yang para budaknya sudah menjadi para raja-raja, para menteri-menteri, orang-orang besar, tetapi mereka tidak menghilangkan nama budak dari diri mereka. Ini kan unik ya. Orang bangga menjadi budak gitu. Nah, ini sebuah hal yang unik. Dan ini dinasti Mamluk ini memiliki karya yang sangat besar, sumbangan yang sangat besar. Ada sumbangan dalam bab ilmu pengetahuan, mereka menciptakan menciptakan rumah sakit, ya, mereka menciptakan universitas, mereka memberikan kontribusi. Dan dalam dunia militer ini Mamluk adalah satu-satunya dinasti Islam yang berhasil menghadang gempuran tentara Mongol di dalam peperangan Ain Jalut di Palestina. Keren nggak? Jadi ini dinasti yang sangat kuat ya, satu-satunya dinasti Islam yang mampu menahan laju tentara Mongolia, Hulagu Khan ya, tentaranya Hulagu Khan di Ain Jalut, itu adalah tentara Mamluk. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi munculnya imperium-imperium besar yang capital city-nya itu ada di wilayah Afrika Utara, dalam Mesir. Ada banyak kesultanan Islam yang lain. Di Maroko ada Idrisiyah ya, dan seterusnya ada sangat banyak, ada sekitar puluhan ya. Termasuk yang ada di pedalaman Afrika itu ada banyak sekali kesultanan-kesultanan yang kecil-kecil gitu. Tetapi yang paling besar ini Ayyubiyah, Mamluk dan Fatimiyah yang munculnya dan juga capital city-nya ada di dalam di Afrika Utara. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, penaklukan Mesir itu melahirkan Islam di Afrika gitu ya, dan dari sana kemudian muncul sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu terbukanya jalan menuju Andalusia. Nah, Andalusia ini akhirnya dapat ditaklukkan pada tahun 90 Hijriah ya, tahun 90 ya sekitar tahun 90 Hijriah. Kemudian umat Islam, dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah ini kan kekuasaannya membentang dari pusatnya ada di Damaskus di Syria, tetapi kekuasaannya itu sampai ke Maroko sini, ke Fes ya, ke Fes Tangier. Lalu kemudian ada seorang gubernur dinasti Umayyah yang sangat luar biasa, namanya Musa bin Nusair. Dia memiliki seorang jenderal ya. Jenderal ini bukan orang Arab lagi, dia sukunya suku Amazigh. Suku Amazigh itu adalah suku yang berada di wilayah Afrika Utara bagian barat ya, di Maroko, Aljazair itu ada banyak suku namanya Amazigh. Nah, mereka ini ada sampai sekarang, mereka punya bahasa sendiri, bukan bahasa Arab ya, dan sampai sekarang mereka masih menggunakan bahasa mereka, bahasa Amazigh. Kalau saya dulu kuliah di Libya itu sukunya atau etnisnya bukan etnis Arab juga, itu etnis barbar ya, Berber. Nah, itu dari sini kemudian kita tahu kisahnya Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair nyebrang dari Maroko ke Andalusia. Kemudian terjadi peperangan yang sangat hebat di satu kota namanya Guadalete dengan tentara Gotik ya di
di Spanyol ini atau di Semenanjung Iberia ya. Ini akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang ya. Di peperangan Guadalete ini luar biasa, dan dari sana kemudian Islam tersebar di Andalusia. Maka penaklukan Mesir, Afrika Utara ini sangat penting sekali dan memberikan pintu yang sangat hebat untuk masuknya Islam ya, pintu yang sangat terbuka untuk masuknya Islam ke wilayah Andalusia. Dan di Andalusia nanti Islam membangun peradaban selama 7 abad, 700 tahun sampai kemudian berakhir di era Mulukut Tawaif ya. Dan kita tahu sumbangannya luar biasa sekali Islam di wilayah. Nah, kemudian tokoh-tokoh Islam yang muncul di sejarah Afrika Utara ya, ini saya sebut ada banyak ya, kita sebut 3 saja. Dan ini yang pertama yang perempuan. Perempuannya Fatimah Al-Fihri ya. Fatimah Al-Fihri ini pendiri universitas pertama di dunia. Di kota di kota apa, Ustaz Ngkos? Fes. Hah? Di Fes. Di Fes ya? Bukan, saya lupa saya. Fatimah Al-Fihri, kok saya lupa ya? Manusia ini jadi bagaimanakah seorang wanita di dalam Islam ya bisa muncul sebagai seorang intelektual yang sangat penting sekali ya. Beliau mendirikannya di nama Universitas Qarawiyyin ya, betul di Fes di Maroko ya. Beliau adalah ini pada tahun 895 Masehi ya. Jadi ini portret beliau ya, ini saya ambil dari internet tapi aslinya seperti apa ya kita nggak tahu ya. Ada banyak gambaran-gambaran yang ditulis oleh para ahli sejarah gitu. Dan kemudian di tengah ini ada Ibnu Khaldun. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal di Islam maupun di Barat ya. Yang pertama Fatimah Al-Fihriyah, bagaimana pengaruh dia di dalam mendirikan sebuah universitas sampai saat ini masih ada. Jamiah Qarawiyyin itu masih ada sampai sekarang dan terjaga sangat rapi sekali di Maroko, di Fes ya. Lalu kemudian yang kedua ini Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah founder of sosiologi. Jadi ilmu sosiologi dengan kitabnya yang amat sangat terkenal ya, yaitu kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia bercerita tentang bagaimanakah sebuah bangsa itu lahir, bagaimana bangsa itu mati, bagaimana ekonomi itu muncul di sebuah peradaban, apa yang menyebabkan dia bangun, bagaimana ekonomi itu rusak. Itu pemahaman-pemahaman dasar tentang jatuh bangunnya dan berkembangnya sebuah peradaban ya. Itu Ibnu Khaldun lah yang pertama kali menulis itu sebelum abad pertengahan Eropa itu muncul ya. Abad Enlightenment Eropa itu datang ya, sebelum Eropa mengenal Jean-Jacques Rousseau, Voltaire dan seterusnya. Kita ratusan tahun sebelumnya itu sudah muncul Ibnu Khaldun yang kajiannya itu dibaca oleh mereka dan melahirkan sebuah sains baru atau disiplin sains baru tentang ilmu sosial. Ini kemudian ini adalah patung yang ini siapa namanya, Abbas bin Firnas ya. Dia yang menemukan pertama kali hukum tentang penerbangan ya, prinsip-prinsip penerbangan. Ini mereka muncul di ini. Jadi Ibnu Khaldun ini diperdebatkan apakah dia Libya atau Maroko. Libya atau Tunisia gitu ya. Ada lagi ulama yang sangat terkenal dalam kajian bahasa namanya Ibnu Mandur ya. Ini mereka semuanya sampai hari ini karya-karyanya masih ada dan sangat penting sekali bagi kita, bagi dunia, bukan hanya umat Islam saja, juga bagi dunia. Nah, ini kalau kita ingin melihat wilayah Afrika Utara ya, dan Afrika Utara ya yang direbut oleh kaum muslimin, ini sangat indah sekali Bang Afan. Ini di Maroko ya, di kota Fes, Maroko ini indah banget. Ini Tunisia, bekas peninggalan dari Yunani, Romawi ya. Ini Sudan, ini di peradaban yang berada di ujung anak aliran sungai di Sudan ya. Ini di Aljazair ya. Ini di Libya tempat saya di Libya. Lalu dua yang bawah ini ada di Libya nih, di Laut Mediterania dan di Sahara ya, the Great Sahara Desert. Baik, itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan tentang pentingnya penaklukan Heliopolis dan bagaimana dia menciptakan sebuah kontribusi atau peranan dalam mengubah wajah dunia.
Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz Rofiki atas kajiannya yang luar biasa tentang pembebasan Heliopolis, jatuhnya Mesir dan Afrika Utara, dan kita lihat kemudian efeknya yang begitu luar biasa, bukan hanya bagi dunia Islam, namun juga bagi kemanusiaan secara umumnya. Ya, kita lihat tadi Ustaz Rofiki memaparkan adanya penaklukan atau jalur ke Andalusia itu dibuka pasca jatuhnya Heliopolis ini. Ya. Dengan kemudian jatuhnya Andalusia atau kemudian dibangunnya kekhalifahan di Andalusia, kita kemudian juga bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat sampai hari ini, ya, luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Rofiki atas kajiannya yang luar biasa.